Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga di tengah cuaca yang panas hujan, semua anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar serta beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah pembelajaran kami boleh beribadah, memuji Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang saat ini sedang mendengarkan. Biarlah mereka dapat duduk diam, dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati juga Tuhan Miss Deborah yang akan menyampaikan, supaya Miss dapat menyampaikan apa maksud Tuhan bagi anak-anakmu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua selama pemberitaan firman Tuhan. Haleluya, amin. Oke, anak-anak, Miss Deborah mau tanya. Miss mau tanya sama anak-anaknya. Apa sih harapan kalian di tahun 2021 ini? Coba kalian ingat-ingat lagi ya. Apa harapan di tahun 2021? Dari Januari kemarin sampai Desember ini. Apa aja sih harapan kalian? Coba dipikirkan baik-baik. Apakah ini harapannya? Atau ini harapannya? Atau di sini nih harapannya nih, kayak yang ini? Atau harapannya kayak yang ini? Apa aja sih harapan kalian selama 1 tahun ini? Nah, oke, udah? Sekarang pertanyaan kedua Miss Deborah ya. Di antara semua harapan-harapan kalian, berapa banyak harapan yang tidak bisa dilakukan? Berapa banyak keinginan yang tidak terpenuhi? Berapa banyak hal-hal yang tidak terwujud? Coba dipikirkan. Banyak gak sih kira-kira? Banyak ya kayaknya. Karena selama tahun 2021 ini kita diminta untuk di rumah saja. Karena kita diminta untuk di rumah saja. Nah, pertanyaan Miss Deborah yang ketiga. Pertanyaannya, ketika harapan anak-anak, ketika harapan kalian semua tidak bisa dipenuhi, gak bisa terwujud, gak bisa jalan-jalan, gak bisa liburan, gak dipenuhi mainan yang diminta sama papi mami, gak bisa ketemu teman-teman di sekolah. Ketika semuanya itu tidak bisa terwujud, bisakah anak-anak tetap bersyukur kepada Tuhan? Di saat semuanya gagal, rencana jalan-jalan gagal, ke sekolah ketemu teman gagal, terus dapat hadiah, milih di mall gagal karena pandemi, apalagi ketemu saudara gagal. Semuanya gagal. Semuanya tidak terpenuhi. Bisa nggak sih anak-anak tetap bersyukur sama Tuhan? Tetap berterima kasih sama Tuhan? Kira-kira bisa nggak? Kalau bisa jempolnya ke atas. Kalau nggak bisa jempolnya ke bawah. Kalau bisa jempolnya ke atas,
Kalau nggak bisa, jempolnya ke bawah. Susah ya, ketika apa yang kita pengen tapi nggak bisa terwujud. Tapi anak-anak, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang be grateful. Tetap bersyukur, tetap berterima kasih sama Tuhan, apapun keadaannya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Miss, mengucap syukur itu apa sih, Miss? Be grateful itu apa sih, Miss? Bersyukur itu apa sih, Miss? Bersyukur adalah sikap kita, anak-anak Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur adalah sikap Miss, sikap anak-anak, sikap kita semua mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Jadi ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Nah, kira-kira anak-anak, kalian itu berterima kasih sama orang ketika apa sih? Kalian berterima kasih sama orang ketika apa sih? Ketika ditolong, misalnya. Ketika diberikan sesuatu. Ketika mendapatkan hal yang membuat senang, bahagia, pasti kita berterima kasih ya. Ketika kita mendapatkan nilai yang bagus, ketika papi mami beliin cake, coklat, ketika adik kita mau menolong kita, atau ketika kita merasakan hal yang baik, pasti kita akan mengucapkan terima kasih. Terima kasih, gitu ya. Tetapi ketika kita sedih, ketika kita nggak bisa kemana-mana 1 tahun, ketika kita udah bosen banget di rumah aja, bisa nggak kita berterima kasih sama Tuhan? Bisa nggak kita bersyukur sama Tuhan? Bisa nggak sih kita bilang, terima kasih Tuhan, aku udah bosen banget di rumah? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak ketika kita mau sesuatu terus itu nggak terlaksana, terus kita bilang terima kasih Tuhan? Misalnya ada seorang anak Adi liburan bulan Desember tahun ini mau ke Bali, tapi nggak dibolehin karena takut virus coronanya makin banyak, makin bisa menyerang banyak orang. Akhirnya gagal deh rencana ke Balinya. Kira-kira bisa nggak Adi berterima kasih sama Tuhan? Seharusnya bisa. Karena di 1 Tesalonika pasal 5 yang tadi kita baca ayat ke-18, di situ dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Baik ketika senang maupun ketika sedih. Baik ketika kita sukacita maupun ketika kita marah. Baik ketika keinginan kita bisa dipenuhi maupun keinginan kita tidak bisa dipenuhi. Baik ketika rencana kita berhasil maupun ketika rencana kita gagal. Di situ dikatakan kita harus bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Kita mau sama-sama pada hari ini belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus siapa sih Miss Deborah? Rasul Paulus adalah seorang pengikut Tuhan Yesus. Dia adalah muridnya Tuhan Yesus, tetapi ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada di dunia,
ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, baru dia menjadi murid atau pengikutnya Tuhan Yesus. Rasul Paulus menuliskan kita untuk bersyukur, berterima kasih sama Tuhan apapun keadaannya. Emang Rasul Paulus bisa, Miss? Emang dia udah ngelakuin, Miss, kayak gitu makanya dia nyuruh kita? Of course. Dia sudah melakukannya. Anak-anak tahu gak sih? Rasul Paulus itu dulu beribu-ribu tahun yang lalu, dia itu gak percaya sama Tuhan Yesus. Dia benci banget sama pengikut-pengikut atau murid-murid Tuhan. Nih Rasul Paulus orangnya ya. Dia benci banget sama murid-murid Tuhan. Tetapi ketika dia mau percaya, ketika dia mau menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia menerima kondisi yang sulit banget. Dia jalan jauh menyampaikan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dia jalan jauh menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dia dapatkan? Dia ditolak, diusir. Dia jadi dijauhi teman-temannya yang dulu suka sama dia. Dia dijauhi sama teman-temannya. Dia diperlakukan kasar sama orang-orang yang ingin disampaikan kabar baik olehnya. Ketika dia menyampaikan kabar keselamatan, dia diusir, dijauhi, bahkan diperlakukan secara kasar. Dipukul, Miss? Iya. Didorong, Miss? Iya. Bahkan ketika dia mau menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus, harus naik kapal karena mau menyeberang pulau, kapalnya tenggelam. Dia berhari-hari berenang di tengah lautan karena kapalnya tenggelam. Dia berjalan puluhan kilo, haus, lapar. Dia merasakan itu. Tapi apakah dia mampu bersyukur ketika di saat-saat seperti itu? Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia kesel gak, Miss, sama Tuhan? No. Dia jadi benci gak, Miss? Karena dia menyampaikan tentang kabar Tuhan Yesus tapi ditolak, bahkan diperlakukan gak enak. Dia jadi benci gak sama Tuhan Yesus? No. Dalam kondisi yang sangat menyedihkan itu, Rasul Paulus bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dia di penjara, dia tetap bersyukur. Dia berenang di tengah laut berhari-hari, dia tetap bersyukur. Dia ditolak, didorong, dia bersyukur gak sama Tuhan? Dia bersyukur sama Tuhan. Ketika ada orang menerima kabar baik, ketika ada orang menerima tentang kabar keselamatan Tuhan Yesus, dia bersyukur gak? Dia bersyukur. Ketika dia senang, dia sedih, dia dijahati, atau dia dibaiki oleh orang-orang di sekitarnya, Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Hebat ya Rasul Paulus. Kok bisa sih, Miss? Jelas-jelas sakit loh, Miss. Capek loh, Miss. Jelas-jelas itu gak enak banget loh. Kok bisa sih Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan? Karena Rasul Paulus itu punya satu kunci. Kenapa dia tetap bisa bersyukur apapun keadaannya? Kuncinya adalah Rasul Paulus tahu ketika dia melewati semua itu, baik yang senang maupun yang sedih, kondisi enak maupun tidak enak, apa yang dia mau terwujud ataupun tidak terwujud, Rasul Paulus tahu Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan Rasul Paulus. Jadi waktu Rasul Paulus dipukulin, Tuhan Yesus tetap menyertai? Yes, of course. Waktu kapalnya Rasul Paulus tenggelam, Tuhan Yesus tetap menyertai? Iya. Waktu Rasul Paulus senang, ketika orang-orang menerima kabar kebaikan itu, Tuhan Yesus ada di sana? Iya. Tuhan Yesus selalu menolong, menyertai, memampukan
seluruh anak-anaknya, pengikut-pengikutnya, melewati kondisi-kondisi yang sulit ataupun yang mudah. Melewati kondisi-kondisi yang enak ataupun tidak enak. Melewati kondisi-kondisi yang happy ataupun yang sad. Tuhan Yesus selalu ada di sana. Jadi anak-anak, berapa banyak sih hal yang tidak enak yang kalian rasakan di tahun 2021 ini? Berapa banyak hal yang membuat kalian, aduh kok gak jadi, aduh. Berapa banyak hal yang membuat kalian aduh gitu ya di tahun 2021 ini, yang membuat kalian sedih. Ingat loh, Tuhan Yesus tetap di situ. Tuhan Yesus tetap ada di sekitar kalian. Tuhan Yesus tetap menyertai dan menolong kalian. Makanya kalian saat ini ada di penghujung atau ada di akhir tahun 2021, itu semua karena pertolongan Tuhan yang TOPBGT, top banget. Oleh sebab itu, anak-anak, yuk bersyukur yuk. Yuk berterima kasih sama Tuhan yuk. Walaupun banyak rencana kita yang gagal. Walaupun banyak hal yang tidak bisa kita lakukan karena pandemi ini. Walaupun terkadang kita bosan di rumah aja. Walaupun terkadang kita pengen ke sekolah rasanya. Walaupun terkadang aku mau holiday, miss. Ingat, sampai saat ini kita boleh ada sehat, semangat. Itu semua karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Nanti ada waktunya semua itu bisa dilakukan. Kita boleh ada sampai saat ini, yuk kita bersyukur dulu yuk. Kalian udah bersyukur belum sih sama Tuhan? Kalian sudah boleh melewati 2021 ini tanpa kekurangan suatu apapun. Atau malah di akhir tahun ini kalian bersungut-sungut. Atau bahkan gak kepikiran sama sekali buat bersyukur sama Tuhan. Coba direnungkan lagi. Coba dipikirkan lagi. Kita bisa ada di akhir tahun 2021, di bulan Desember, bulan yang terakhir ini. Itu semua karena kebaikan dan kehebatan Tuhan kita. Dia masih menyertai, Dia masih memberikan kesehatan, kekuatan. Kita masih bisa sekolah dari rumah masing-masing. Papa mama masih boleh sehat. Itu semua karena kebaikan dan penyertaan Tuhan Yesus bagi kita semua. Yuk kita bersyukur untuk semua hal itu. Dan Miss mau ajarkan anak-anak, apapun, baik senang maupun sedih, kita harus tetap bersyukur. Baik suka maupun tidak suka, kita harus tetap bersyukur. Kita diajarkan sebagai anak-anak Tuhan untuk bersyukur dalam segala hal. Miss, gimana Miss caranya kita bersyukur sama Tuhan? Kita dapat bersyukur kepada Tuhan melalui doa. Kita bisa loh anak-anak berdoa. Bilang, Tuhan aku bersyukur, aku berterima kasih karena ini. Bisa melalui doa. Kita juga bisa bersyukur melalui nyanyian. Tuhan Yesus baik, kita bisa bersyukur melalui nyanyian-nyanyian. Kita juga bisa bersyukur kepada Tuhan melalui perkataan mulut bibir kita. Dengan cara tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, tidak marah-marah, tapi mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat dan kata-kata ucapan syukur sama Tuhan. Dan terakhir, kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan perbuatan kita. Dengan kita menjadi anak yang taat, kita menjadi anak yang baik,
kita menjadi anak-anak yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. So, we must be grateful for everything. Apapun yang kita dapatkan hingga sampai saat ini, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada hingga sampai saat ini, di akhir tahun 2021 ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, ajarkan kami semua, anak-anak-Mu, untuk bisa bersyukur dalam keadaan apapun, senang maupun sedih, mudah maupun sulit, ataupun keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan kami. Ajarkan kami anak-anak-Mu untuk bersyukur. Biarlah Tuhan Yesus, firman Tuhan yang didengarkan pada hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat anak-anak-Mu ingat, bahkan lakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.